Hai hai hai, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia, edisi jalan-jalan. Nyam nyam nyam. Kali ini kita akan review salah satu tempat cafe dan resto baru di suatu kota. Nah, kira-kira kota apa ya ini? Teman-teman bisa tebak tidak? Nah, tenang, nanti saya akan spill ya, karena di Susanti Jalan-Jalan semua bisa liburan. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya supaya tidak terlewat video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah cafe dan resto Bale Urang yang ada letaknya di Majalengka. Nah, ini arahnya saya tunjukkan ya. Ini arahnya dari Litek Garmen. Nah, mungkin teman-teman terkenal kan, Majalengka itu salah satu banyak yang pabriknya ya, terutama pabrik garmen. Nah, dari Litek itu kita ambil arah lurus. Nah, seperti di sini ya, ternyata dekat nih tempatnya. Nah, saya juga baru pertama kali nih ke sini. Jadi saya menggunakan Google Maps untuk menunjukkan ke arah tersebut. Nah, kita lihat nih, kata Google-nya kita harus belok nih di belok kiri. Nah, di sana kan ada mobil tuh yang keluar. Nah, berarti di sana kan belokannya. Oke, kita coba untuk belok ke sini ya, teman-teman semuanya. Karena kalau lihat dari Google Map itu dari tempat saya itu ya, yang peta itu dekat gitu. Jadi cuman 11 menit katanya ya. Nah, kita masuk ke sini, cuman saya heran nih kenapa jalannya semakin sempit dan ternyata di sana banyak pemakaman dan itu dibatas, kayaknya mobil itu nggak boleh masuk. Jadi gimana nih teman-teman, kita nyasar ya. Jadi untuk percobaan pertama ini kita nyasar, jadi kita putar balik nih untuk ke arah yang lainnya. Nah, sempat bingung juga di sini. Sebenarnya tuh bener nggak sih apa yang ditunjukkan sama si Google ini? Karena di sini tuh jalannya tuh kecil. Terus ada patokan gitu, nggak bisa masuk mobil. Nah, makanya kami tuh bingung gitu. Tapi tenang aja, kita lanjut aja. Banyak alternatif jalan sepertinya ya. Nah, mungkin jalan ini adalah jalan yang paling tercepat, tapi tidak untuk kendaraan beroda 4. Kalau misalkan pakai roda 2 bisa, karena jalannya cukup untuk kendaraan roda 2, tapi untuk roda 4 itu nggak bisa. Nah, mobil banyak yang berlalu lalang di sini itu berhentinya di tempat yang tadi kita parkir ya teman-teman. Jadi udah batas sana gitu, nggak bisa lanjut lagi. Oke, kita putar balik lagi, kita ke jalan raya lagi ya. Dari sini kita belok ke kiri. Oke. Nah, di sini kita mencari alternatif lain. Nah, kira-kira apakah belokan yang ini? Nah, kita coba lagi. Kita coba ya teman-teman, karena Google-nya itu menunjukkan ke belokan yang sebelah sini gitu. Nah, kita lihat nih, tapi feeling saya itu kurang menunjukkan ini tempat yang benar gitu teman-teman ya. Tapi kita turuti aja deh apa yang kata si Mbak Google-nya bilang. Nah, tapi di sana itu kita menemukan jalan kecil lagi. Nah, saya tuh sempat heran, kafe yang gede itu tempatnya apakah aksesnya seperti ini? Nah, sepertinya tidak mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, kita menuruti lagi nih Mbak Google-nya, belok lagi. Tapi ternyata salah lagi. Jadi kita masuk lagi ke jalan utama. Jadi bukan yang jalan yang tadi ya, teman-teman. Nah, kita udah berhenti nih menuruti si Mbak Google tadi. Nah, kita mengikuti feeling aja nih. Nah, karena kalau tempat yang seperti itu biasanya cafe dan resto akses jalan itu nomor 1 kan. Pasti kan pelanggannya banyak yang membawa kendaraan beroda 4 gitu. Nah, jadi kita putuskan ya kita ambil jalan besar aja. Nah, ini dari bundaran ini kita belok kiri. Nah, di sini ya. Nah, itu melewati pasar ya, teman-teman. Nah, di sini ada pasar Majalengka. Di sini kita lurus aja. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman melihat ke Google Map-nya banyak jalan alternatif. Nah, salah satunya
di sini di pasar ini juga ternyata ada belokan, dan itu juga Google menunjukkan, tapi saya tidak ambil ke sana, kita lurus aja. Jadi dari pasar yang tadi itu kita lurus aja, terus tidak mengikuti alternatif. Nah, baru di sini ada SD nih ya, SD Negeri Tanjung Jaya, itu apa ya itu kita belok. Nah, itu kan jalannya lu cukup gede tuh. Nah, kita belok di sini ya, lurus terus. Nah, sebenarnya juga ini salah satu alternatif jalan yang Google berikan juga ya. Tapi aksesnya yang saya memilih yang aksesnya itu yang ke jalan yang besar gitu ya. Nah, kita lurus aja. Sebenarnya tuh sudah sampai sini tuh masih heran juga, bener nggak nih? Tapi karena jalannya aman, nggak sempit, ya kita lanjut aja gitu ya. Dan Google juga menunjukkan bahwa ini juga sampai gitu ke tempatnya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut aja nih ya perjalanan dengan rasa deg-degan apakah sampai atau tidak, atau mungkin kita nyasar lagi. Nah, who knows ya teman-teman. Nah, tapi ini terakhir jalan alternatif yang kami ambil, dan ya ini yang cukup aman untuk dilalui ya, berpapasan dengan mobil lain juga aman gitu ya. Nah, karena saya lihat alamatnya itu kan Kadipaten tuh, berarti di sini tuh udah kelihatan tuh ada beberapa ada SD gitu ya, yang menunjukkan SD Kadipaten dan seperti itu. Nah, sepertinya ini jalan yang benar gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja dari sini. Nah, ini juga ada sekolahan ya teman-teman. Kita melewati sekolahan, lalu belok ke kanan ya, belok ke kanan. Nah, di sini itu ada Y Junction. Nah, nanti kita ambil yang ke arah kanannya. Nah, kita lurus. Nah, di sini tuh jalannya tuh semakin menyempit ya, karena ini tuh seperti jalan dusun gitu ya, jalan kampung. Nah, di sini teman-teman ingat patokan untuk beloknya. Nah, itu ya teman-teman, beloknya ternyata iya jalannya memang kecil seperti ini gitu. Jadi cukup untuk satu kendaraan roda 4 ke tempat tersebut gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman, alternatif tadi yang diberikan Google itu kayaknya memang benar gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai sepeda motor itu nyampe ke jalan yang tadi ada makamnya ya, atau kuburannya. Nah, ini dia tempatnya ya teman-teman. Nah, kita udah sampai nih di Balai Urang ya, Wilujeng Sumping di Balai Urang. Nah, melelahkan juga ya nyampe ke sini. Kita lihat apakah kita worth it nih. Udah putar-putar beberapa kali nyasar ya untuk bisa sampai di sini. Nah, ini adalah tempatnya. Jadi ini tempat tuh baru buka ya teman-teman. Jadi suasana juga masih baru-baru gitu ya. Nah, ini menu-menunya, bukan menu-menunya ya, apa namanya, ikonnya gitu ya, Balai Urang. Nah, pada saat saya ke sana itu sedang ada suatu pertemuan gitu ya. Mungkin ada yang booking, jadi tempatnya cukup penuh, cukup ramai ya, banyak kendaraan roda 4 yang datang gitu, karena memang seperti ada acara family gathering gitu. Nah, kalau lihat dari sini tempat parkirnya cukup luas, bisa menampung beberapa kendaraan roda 4 ya, seperti yang teman-teman lihat ini ya. Jadi bisa lah gitu ya. Di sini tuh ada sekitar 7 sampai 8 kendaraan gitu bisa menampung di sini. Nah, di sini tuh juga ada sumur ya. Mungkin ini sumur legend gitu ya. Jadi nggak bisa dipindahkan atau ditutup, atau mungkin memang sumber airnya banyak di sana, jadi direka-reka ya. Jadi seperti hiasan gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa tempat gitu ya teman-teman. Jadi di sebelah sana itu tempat pesannya. Nah, di sini itu tempat live karaoke. Jadi teman-teman yang berkunjung ke sini itu bisa untuk menikmati karaoke gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi. Apalagi kalau kegiatan family gathering seperti itu. Nah, ini menu-menunya nih teman-teman. Ada apa aja sih di sini ya menunya di Balai Urang. Nah, teman-teman bisa lihat aja nih di sini ada cemilan ya, cemilannya roti bakar dan seperti itu ya. Snacks juga ada dari mulai kentang goreng sampai risol. Nah, main course-nya itu nasi goreng, spaghetti, nasi putih, ayam goreng. Sebenarnya tuh nggak ada menu yang aneh gitu ya, menunya sama aja, tapi kayaknya dicampur nih spaghetti Italia dengan ayam goreng khas Indonesia gitu ya.
Nah lalu minumannya ya sama aja sih, maksudnya tuh nggak ada yang origin dari kafenya gitu ya. Semuanya rata-rata di kafe-kafe itu semuanya ada gitu. Jadi menunya menu regular gitu ya teman-teman. Nah oke, jadi kita sambil nunggu nih, kita lihat-lihat suasananya di kafe tersebut ya. Jadi kita tuh duduknya itu bisa outdoor kayak gini teman-teman ya. Nah meskipun Majalengka itu cukup panas dan memang sangat panas, nah di sini itu ada banyak pohon-pohon rindang. Jadi kita duduknya itu di bawah-bawah pohon gitu. Terus juga ada view-view. Di sini itu diberi hiasan, lukisan-lukisan biar menambah aksen sejuk gitu ya teman-teman. Oh iya, menu-menunya di sini mungkin karena banyak pengunjung, jadi kami udah kehabisan menu ya. Tadinya mau coba beberapa menu yang cukup aneh gitu, bukan aneh ya, maksudnya itu baru gitu ya. Tapi ternyata udah habis teman-teman. Nah di sini tuh tempatnya tuh rindang gitu ya teman-teman, banyak pohon-pohonnya, dihiasi dengan lampu-lampu gitu. Mungkin kalau misalkan sore hari atau malam hari ini nyala bagus gitu viewnya ya. Nah Balai Urang ini bukanya itu siang hari, kalau tidak salah jam 10 sampai malam hari gitu ya, sampai jam 10 malam gitulah teman-teman. Nah itu aja teman-teman review saya di tempat baru. Nah terima kasih udah menonton. This is Santi Jalan-Jalan. Semua bisa liburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Bye bye.